يلومونني في اشتهاء الحياة وأني Baik, pertanyaannya teman-teman, malaikat jin itu termasuk yang gaib? Ya. Pertanyaannya, malaikat dan jin itu tahu tentang yang gaib tidak? Tahu apa tidak? Tidak apa tahu? Yang ikhwan gimana? Kan dia di alam gaib, masa nggak tahu yang gaib? Tahu tidak? Coba angkat tangan, yang jawab tahu, angkat tangan. Satu, ini kok sendiri sih? Yang jawab tidak, angkat tangan. Yang nggak hadir nggak usah angkat tangan. Dan nggak ada yang angkat tangan, gimana? Yang tahu nggak angkat tangan, tidak nggak angkat tangan, nggak hadir berarti. Di alam mimpi ya. Yang jawab tahu siapa? Tahu alam gaib enggak? Satu, dua. Yang tidak tahu? Yang jawab tidak tahu bahwa malaikat jin tidak tahu yang gaib. 1, 2, 3, 4. Semua yang lainnya diam. Berarti jawabannya nggak tahu nih. Bingung mau jawab apa gitu Ustaz. Iya, oke, kita tunggu jawabannya ya. Ternyata teman-teman, jawabannya apa? Malaikat dan jin tidak tahu tentang yang gaib. Walaupun mereka hidup di alam gaib. Gitu ya. Gaib mutlak malaikat dan jin tidak tahu. Kenapa? Prinsipnya hanya Allah yang tahu tentang yang gaib. Malaikat, jin, manusia, para nabi itu makhluk. Jadi tidak tahu yang gaib. Begitu ya. Ini prinsip. Kenapa? Dasarnya jelas. Surat An-Naml ayat 65 dan Al-An'am ayat tadi 59 ya. Dan banyak yang lainnya gitu ya. Nah, malaikat termasuk nabi ya, ini tidak tahu yang gaib. Kita lihat, ada satu hadis yang terkenal dengan hadis Jibril ya. Ada yang pernah dengar hadis Jibril? Ya, mungkin yang pesantren yang pernah ngaji dia tahu. Yaitu malaikat Jibril merubah wujud menjadi seorang manusia, di mana para sahabat waktu itu tidak tahu bahwa itu malaikat ya. Kemudian tiba-tiba datang di majelis Rasulullah, di majelisnya beliau, bukan majelis Rasulullah yang ada di sini. Di majelisnya beliau, ya, dan duduk di hadapan Nabi dengan mendekatkan lututnya kepada lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian bertanya beberapa pertanyaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara pertanyaan itu adalah, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Hari kiamat ini masalah yang gaib. Ya, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Berarti malaikat ini enggak tahu tentang kapan datangnya hari kiamat. Maka jawaban Nabi apa? Ya, Nabi tidak terus mengatakan, oh ya akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, tahun sekian. Enggak. Sama, Nabi pun mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Iya. Yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kita sama-sama nggak tahu. Itu. Nah ini, malaikat dan Rasulullah untuk masalah gaib mutlak mereka tidak tahu. Gitu. Pun demikian Rasulullah tidak tahu yang gaib. Banyak kisahnya tentang Nabi tidak tahu yang gaib. Ya, contohnya singkatnya. Suatu ketika pernah Rasulullah dan para sahabatnya ingin menghadang satu kabilah. Ya, kabilah kaum musyrikin akan dihadang oleh Nabi SAW di suatu tempat. Saya agak lupa namanya. Kemudian direncanakan dan datanglah Nabi ke tempat itu di waktu itu. Ya, datang dihadang. Ya, ternyata kabilah itu nggak nongol-nongol, nggak kelihatan nih. Kemana ini? Ya, ternyata setelah digali informasi, kabilah itu sudah lewat beberapa hari yang lalu, sehingga nggak ketemu. Ya. Ini kan di luar jangkauan manusia ya. Ya. Rasulullah nggak tahu kalau kabilah itu lewat di hari itu, sehingga pada hari yang beliau tentukan itu ternyata tidak pas. Ini menunjukkan Rasulullah tidak tahu yang gaib, termasuk masalah hari kiamat tidak tahu. Ya. Hanya saja Rasulullah diberikan tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat. Tapi
وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي باشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها